Firman Tuhan berkata, bermegahlah. Nah, ini yang saya katakan tadi. Di dalam semua yang coba kita ucapkan tadi, kita diminta bermegah. Ciri-ciri orang bermegah itu seperti apa sih? Senang. Bermegah. Ya, boleh senang. Lagi apa lagi? Happy. Happy. Oke. Apa lagi? Saya bisa senang sekalipun penyakit melekat di tubuh. Saya bisa senang sekalipun saya sedang merintih kesakitan. Saya bisa senang sekalipun hutang saya banyak yang saya belum tahu dari mana bayarnya. Saya bisa senang sekalipun ini saya mau ujian gak tahu saya nanti jawabnya apa. Saya bisa senang sekalipun suami saya mukulin saya terus. Saya bisa senang sekalipun saya gak ada kepastian nih saya pacar saya ini serius apa enggak. Saya bisa senang sekalipun saya disakitin terus sama mertua saya. Sekalipun saya ribut terus sama mantu saya. Sekalipun kakak adik di rumah gak ada ketenangan. Tuhan bilang bermegahlah di dalam kesengsaraan. Bagaimana ini mempraktekkan bermegahnya ini? Sebenarnya ada ayat Tuhan juga yang berkata, mengucap syukurlah dalam mau lo punya utang, lo lagi punya duit, mengucap syukur. Ini sebenarnya identik ya, sedikit ini. Nah, cuma ini masalah kesengsaraan dengan bermegah. Yuk kita pelan-pelan, karena ternyata Tuhan tidak hanya berkata bermegahlah dalam kesengsaraan, karena pada saat proses itu berlangsung, pada saat proses kita menjalani kesengsaraan itu berlangsung, sehingga kita bermegah, itu ada ketekunan. Ya, bagaimana sih orang yang tekun? Ciri-cirinya orang yang tekun? Ya, rajin. Setia. Setia. Terus? Bulat. Orang yang tekun nih, ulet. Fokus. Ya, fokus. Nah, terus? Bagaimana orang yang tekun lagi? Penuh perjuangan. Penuh perjuangan, Bapak hidupnya penuh perjuangan. Lagi? Semangat. Semangat. Lagi? Pantang menyerah. Pantang menyerah. Kok kamu tahu sih? Keren banget nih anak muda satu. Jangan menyerah, ya kan? Nah, kita coba kuliti pelan-pelan ya. Contoh aja satu, supaya kita tidak mengambang ya. Kita mendarat dan membumi dengan firman Tuhan. Misalnya kita sedang sakit. Bagaimana kita bisa bermegah dan tekun menjalani kesakitan kita? Ayo. Yang pertama, terima kenyataan bahwa memang kita sedang Sakit. ada kadang-kadang itu ya sebuah pengajaran, walaupun dia sakit dia bilang tidak sakit dia. Saya sehat di dalam Tuhan, tapi sebenarnya dia sakit. Terima dulu. Memang saya lagi banyak masalah. Saya lagi banyak utang. Saya lagi banyak masalah. Saya banyak kesalahan, ya kan? Jadi yang pertama terima dulu. Ya, diterima dulu. Jadi orang yang tidak hidup di alam nyata biasanya itu yang berbahaya. Ya, pergumulan Pak Pendeta misalnya apa? Terima kenyataan bahwa oh ya saya masih harus membangun jemaat. Ya kan, bagaimana jemaat ini rindu dengan firman Tuhan, semakin banyak, semakin menarik firman Tuhan yang diimplementasikan lewat gereja ini misalnya. Nah, pasti ada dulu, diterima kenyataan itu. Jadi jangan sampaikan ke orang, enggak, saya hari ini saya enggak. Nah, itu orang hidupnya semu. Jadi untuk bisa bertekun, hidupnya jangan semu. Ya, jadi dia senyum sesaat. Jadi senyumnya itu cuma sampai di bibir. Dan pada saat ada orang aja dia senyum. Setelah dia berlalu dari orang itu, ketahuan aslinya. Jadi misalnya ketemu kan, udah lewat tuh orang. Ya, nanti ketemu lagi. Lewat tuh orang. Ketemu lagi. Kenapa tidak kalau bertemu orang kau lagi susah, tunjukkan saja wajah susahmu. Setiap orang kan bisa ikut mendoakan. Ketemu anaknya, anakku gak boleh tahu kalau aku lagi susah. Itu kan
kan suka gitu ya orang tua ya. Gak boleh anakku tahu aku lagi susah, gitu ya. Itu sering sih kita lakukan ya. Ya itu juga sebuah pergumulan bagaimana kita sebenarnya latihan untuk tekun. Ya. Jadi pertama tadi terima kenyataan dan jangan hidup semu. Kedua, sadar bahwa hidupnya ada yang hidupnya ada yang punya, bahwa dia itu adalah insan ciptaan. Berarti ada yang menciptakan, ada yang punya. Yang paling bahaya lagi orang hidupnya semu, dia nggak sadar bahwa dia itu ada yang punya. Dia pikir dia hidup sendiri di dunia. Jadi orang lain itu dianggapnya udah nggak ada, bener-benerlah dia sebatang kara di dunia. Nah kita pada saat biasanya kalau kita ada masalah kan orang ninggalin kita kan, nggak mau kena dengan masalah kita kan. Biasanya dia pergi kan. Nah pada saat itu kau jangan lupa, kita jangan lupa bahwa kita ada yang punya, kita ada yang ciptakan. Ini yang harus selalu ditanamkan mulai dari anak-anak sampai orang tua, mengingatkan bahwa lu itu ada yang ciptain, ada yang punya. Karena pada saat kita menyadari bahwa kita ada yang punya, itu minimal kita tidak merasa sendiri secara fisik, secara mental, dan secara rohani. Kita sadar bahwa kita ada teman. Orang boleh meninggalkan, tapi saya tetap ada yang punya. Nah itu pertanyaan tadi saya bilang. Tapi Bu Cahaya, kalau memang Tuhan ada, kenapa saya begini terus? Ya saya jawab, suka-sukanya Tuhan dong. Suka-suka yang punya dong. Ya kan? Nah kalau udah gitu kan kutu. Ada yang bisa bilang, Tuhan jangan seperti ini, jangan seperti ini. Nah itu Tuhan lagi kan. Kenapa jadi kamu yang ngatur? Nah kita seringkali tidak bisa bertekun karena kita mau mengatur Di sini. mengatur diri sendiri masih penting. Mengatur Tuhan yang paling berbahaya, ya kan? Nah kita bilang kita ada yang punya, tapi kita mau ngatur yang punya itu, maka teruslah dia di dalam kesengsaraannya, teruslah dia di dalam penderitaannya. Tapi kan kita boleh minta, Bu. Boleh. Minta itu ngatur nggak sih? Minta ngatur nggak? Tidak. Minta itu boleh mengajukan, tapi disetujui atau tidak, ya urusan yang pada yang kita minta. Nah pada saat kita mulai menyadari fondasi-fondasi dasar-dasar seperti ini sangat menguatkan kita. Jadi sebenarnya bertekun itu adalah hidup kuat dan teguh sebenarnya. Cuma kan dia abstrak, kayak apa sih orang kuat? Ya kan, bilang kamu harus kuat. Ya gimana gua kuat orang gua lagi lemah gitu loh. Nah implementasinya seperti tadi. Pertama dia menerima dirinya memang dalam suatu kesengsaraan. Kedua dia hidup tidak mau semu. Ketiga dia sadar ada yang punya, yang bisa menjadi teman mitra untuk menjalani kesengsaraannya. Ya kan? Jadi sengsara itu harus dijalani, bukan harus gimana ya, gue ini nih sengsara ini berakhir nih, bunuh diri aja dah, selesai persoalan. Nah itu teman, ibaratnya apa ya, kata anak muda, cemen lu, katanya kan? Ya kan? Jadi sengsara itu dijalani. Pada saat menjalani sebuah kesengsaraan itu, disitulah kita melihat bagaimana sebenarnya hebatnya kita dalam menjalani kehidupan. Sampai sini dulu ya. Jangan bilang cuma hebatnya kan karena apa, nanti dulu. Disitulah kita bangga pada diri sendiri. Ya, satu malam kita udah nangis nih, udah ketakutan nih. Nah, gimana nih nanti. Tapi malam demi malam berlalu. Pada saat kita melewati malam itu, kita bangganya baru kita sebut, Tuhan terima kasih. Ternyata aku bisa. Kalau nggak dikasih kesengsaraan, dari mana kita tahu bahwa kita itu hebat? Jadi Tuhan itu Maha tahu. Hai anakku, supaya kamu bisa berbangga dengan dirimu,
Kayak apa sih bersyukur itu? Nah itu tadi, ada perasaan bangga di dalam diri. Ternyata aku bisa melewatinya. Ternyata aku bisa menyelesaikannya. Ternyata aku bisa menjalaninya, ya kan? Ya, jadi kalau misalnya perjalanan sebuah gereja tidak diberikan satu pergumulan kesengsaraan, dari mana tahu bahwa kita itu gereja itu bertumbuh? Kalau di dalam jemaat tidak diberikan sebuah pergumulan, sebuah kesengsaraan, sebuah kesulitan, dari mana tahu bertumbuh? Ya kan? Dalam diri kita kalau kita tidak pernah merasa sedih, terus pada saat kita berhasil melewati sebuah kesedihan itu, dari mana kita bisa berbahagia? Setelah melewati kesedihan, itulah sebenarnya sebuah kebahagiaan. Salah satu kebahagiaan. Berhasil melewati kesedihan, salah satu kebahagiaan. Ya, jadi saya coba untuk kita tidak abstrak. Bagi yang terbaring sakit, ya, saya sudah tidak bisa apa-apa. Makan saja saya sudah disuapin. Menelan saja saya sudah tidak bisa. Menelan makanannya aja saya sudah tidak bisa. Tapi dicoba terus. Pada saat satu suapan berhasil ditelan, apa yang terjadi? Semangat, ternyata aku masih bisa. Dan semangat untuk sehatnya jadi muncul. Yang tadinya pikir, wah inilah sudah terakhir, inilah akhirnya, inilah tamatnya, inilahnya. Berhasil menelan sesuap makanan menjadi percaya diri. Jadi pada saat kita berhasil melewati sebuah kesulitan perjalanan hidup, kita ada percaya diri. Jadi kalau ditanya seperti apa sih Pak Pendeta percaya diri itu berhasil melewati sebuah kesulitan? Seperti apa sih sebuah percaya diri itu? Pak, aku nggak tahu saya ini percaya diri apa enggak? Lewati sebuah ujian. Pada saat engkau berhasil melewati, sebenarnya engkau percaya diri. Gak usah lihat hal-hal yang besar deh, yang kecil-kecil aja. Kesabaran menghadapi anak, ya yang mungkin susah banget ya, gitu. Nah, berhasil dengan sabar mendampingi anak itu. Ada anak yang rewel, ada anak yang kritis. Berhasil melewati aja, berkomunikasi secara singkat. Itu sebenarnya adalah sebuah keberhasilan. Karena apa? Pada saat mendengarkan anak itu kita tekun, mencoba mengurangi egois kita. Kita sebagai orang tua nih, masa dia aja yang ngomong, padahal dia anak, bukan? Kenapa saya tidak boleh ngomong? Saya yang harus banyak ngomong, saya yang orang tua. Tapi pada saat kita menurunkan itu dan coba mendengarkan, ya, nah kemudian kita berhasil berkomunikasi dengan anak kita itu, maka itu adalah sebuah ketekunan yang kita jalani pada saat berkomunikasi tersebut. Dan pada saat anak itu kita lihat jadi nyambung, dia pun jadi membuka diri, dia pun jadi happy, kita pun jadi percaya diri sebagai seorang tua. Untuk menjadi orang tua yang percaya diri itu tidak mudah, ya. Kita sering frustasi jadi orang tua, ya kan? Anak kita melawan dikit, kita udah emosi. Anak kita melawan sedikit, kita sudah seperti rasanya sudah tidak dihargai, ya, seperti sudah tidak dianggap. Padahal itulah sebuah proses yang pada saat kita berhasil berkomunikasi, itu pun sudah menimbulkan kepercayaan diri kepada kita. Ya, jadi ketekunan itu pertama tadi juga harus ada kesabaran. Ya, hidup ini tidak sulap. Seringkali orang mintanya kalau dia sudah benar menurut dia dalam Tuhan, dia rajin berdoa, dia baca firman, dia suka memuji, dia menyembah, dia pikir dia sudah tidak ada penderitaan lagi, ya kan? Makanya suka hidup tidak di alam nyata, hidupnya semu, ya. Jadi pada saat seseorang akan melangkah, dia memang harus tahu bahwa hidup saya memang seperti A ini, gitu ya. Tapi di dalamnya saya harus bertekun. Nah, bertekun inilah tidak bisa dilakukan hanya dengan kekuatan manusia. Ya, jadi kata kuncinya ada di sini. Tapi nggak mungkin dong, ya. Bagaimana kita mau jadikan mitra Tuhan kita, orang kita aja nggak mau. Kalau Tuhan kita kan dia dan amin, dia nggak pernah berubah. Yang berubah itu manusianya. Maka pada saat kemitraan
keberhasilan yang kita sebutkan beberapa tadi itu baru beberapa hal kecil loh. Ya, masih banyak hal besar. Bagaimana kita mau bermitra dengan Tuhan? Padahal urusan Tuhan bermitra dengan manusia bukan urusan kecil-kecil. Terlalu mudah bagi Tuhan tuh bayar hutang. Amin. Aminnya, aminnya benar. Dan mana Bu, saya juga nggak tahu jalan. Udahlah, amin aja. Ya. Nah, urusan kita bermitra dengan Tuhan itu udah urusan dosa loh. Banyak orang yang tidak sadar dirinya hidup dalam kesengsaraan karena dosanya ini yang paling luar biasa. Nah, mengapa kita perlu beribadah? Salah satunya itu bukan hanya untuk mendapatkan kesembuhan supaya hutang terbayar, ya kan? Bukan itu, tapi supaya kita setiap saat diingatkan bahwa saya ini dengan beribadah, bersekutu, saya ini sedang bermitra dengan Tuhan. Nah, kalau Tuhan saja sudah mau bermitra dengan kita, tapi kita tidak welcome, nggak bisa dong bertepuk sebelah tangan. Tuhan bisa paksa, bisa. Ya, tapi bukan kemitraan seperti itu yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan kemitraan itu yang saling, ya, saling dengan Tuhan, ya, saling dengan sesamanya. Jadi kalau kita bilang saya bisa melakukan ini, saya percaya diri, saya berbahagia karena bisa melewati semua ini. Ingat, itu bukan karena kekuatan kita sendiri. Ya, di sini dikatakan tadi bermegah, sebenarnya kalau dilanjutkan di ayat 4-nya itu bermegahnya itu dikatakan bermegah dalam Tuhan. Tapi saya sengaja ambil ayat 3 dulu supaya kita beres dulu dengan ini loh, kemanusiaan kita ini beres dulu. Ya, jangan apa-apa Tuhan, apa-apa Tuhan mau dia aja nggak buat apa-apa. Kalau Tuhan mah ya dan amin, dia nggak pernah berubah. Dia pengasih, penyayang, maha kaya, maha dahsyat, maha hebat. Tapi kitanya gimana? Kita orangnya lembek, kita orangnya lemot, kita orangnya keras kepala, kita orangnya nggak buka diri. Gimana bermitra dengan Tuhan yang maha-maha tadi? Jadi kita bereskan dulu diri kita, ya. Jadi konsepnya pada saat ini kita bicara bagaimana kita sebagai manusia ciptaan itu terus berupaya untuk tidak menyerah, menjalani kesengsaraan, penderitaan, kesulitan, penyakit, beban berat, berjuang terus, ya, hal-hal yang gak enak, ya, hal-hal yang gak enak kita perjuangkan terus, kita tekun menjalaninya. Kalau sengsara itu sakit nggak? Rasakan sakit itu, ya. Kesedihan itu sedih nggak? Rasakan sedih itu. Mungkin mata bisa sampai bengkak, ya kan? Mungkin bantal yang bisa membantal kita tuh jadi saksi, air mata itu bertaburan di situ, ya kan? Setiap pagi, setiap bangun matanya sudah bukannya matanya malah bagus, matanya bengkak, ya nggak apa-apa. Rasakan penderitaan karena sakit, memang sakit, ya kan? Orang ada benjol di sini masa nggak sakit, ya kan? Nah, pada saat kita merasakan seperti itu, itulah kita menjadi orang-orang yang tahu diri di hadapan Tuhan. Tapi orang yang tekun, ya, dia pasti akan melakukan hal-hal yang disenangi oleh Tuhannya, oleh penciptanya. Ini masuk lebih dalam. Setelah dia beres dengan dirinya, dia mulai masuk melihat bagaimana dia membereskan dengan penciptanya, dengan Tuhannya, ya kan? Tuhan suka apa? Suka kita berdoa, berbicara kepadanya. Tuhan sakit banget, Tuhan kok bertubi-tubi, Tuhan kok kayak gini, Tuhan apa aku sanggup? Terserah mau ngomong apa. Tuhan gak pernah batasi 3 kalimat, Tuhan gak pernah batasi 1 menit, gak pernah, ya kan? Berkata-kata kepada Tuhan. Kemudian kita juga memuji, ya, seperti tadi pujian luar biasa. Yang tadinya mau diam aja pun dengan pujian akhirnya jadi ikut, ya. Apalagi Tuhan Dewa senang banget. Kemudian menyembah dan mempraktekkan apa yang Tuhan inginkan. Ya, barangkali ada kesengsaraan yang memang karena kita harus memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri ini bisa terhadap fisik. Mungkin makan lemak terlalu banyak, ya kan? Jadi jangan bilang juga Tuhan aku mau sehat, tapi dimakanin terus yang lemak-lemak tinggi. Ya kolesterol lah, ya jangan salahin Tuhan dong. Sakit semua lah Tuhan gitu. Dimakanin terus yang asam-asam uratnya tinggi, ya kan? Jadi melakukan perintah Tuhan itu praktekin, perbaikin kualitas hidup.
udah berdoa, Tuhan gue udah muji dan nyembah. Kenapa ini hidung mampet terus? Jangan lagi sama Tuhan, minum obat bu. Ya kan? Jadi hidup di alam nyata. Banyak utang, Tuhan gue udah berdoa, gue udah nyembah, gue udah baca firman, utang tetap utang, cicil. Nah, dari mana lah caranya, ya kan? Cari jalan. Jadi orang yang tekun itu ada berusaha, ya. Jangan lupa orang yang bertekun itu pasti berupaya. Orang yang terbaring sakit berupaya untuk duduk. Orang yang sudah susah bernafas berupaya untuk bernafas, ya. Orang yang tidak cantik berusaha untuk cantik. Iya, terus ada orang yang gak cantik nih, dia doa terus doa, ujian, penyembahan, dia baca firman Tuhan, kenapa muka gue gini terus gitu kan? Berupaya dong gitu ya. Kalau ada orang beda. Atau karena engkau kurang cantik karena kurang senyum. Iya kan? Bisa juga kan orang gak cantik karena kurang senyum. Senyum dong gitu ya. Ya, ayo sekarang kita latihan senyum. Senyum berikan yang terbaik senyumnya. Kan jadi cantik semua, jadi ganteng, ya kan, jadi cantik. Jadi apa? Untuk cantik yang paling utama bukan cari krem muka, ya kan, cari senyum, ya kan, udah senyum. Jadi sebenarnya simpel, cuma kadang-kadang itulah kita tertipu dengan hal-hal, apalagi kita hidup di kota besar, tertipu dengan hal-hal yang semu. Maka di awal saya bilang jangan hidup semu. Di kantongmu cuma ada 5 rupiah, tapi kalau berpikir selalu tiap hari makan Kentucky, sengsara lagi gitu. Ya kan? Lagi ada 100.000, pikirlah boleh makan Kentucky sekali-sekali. Ada 5 rupiah, lu jangan pikir makan Kentucky dong. Ya kan? Beli ayam di pasar, masak bikin kayak Kentucky gitu. Boleh beda-beda dikit gitu kan. Uangnya tabungannya masih ada 1 juta, jangan mikir beli apa? Pizza. Ya? Kalau 1 juta bisa beli pizza Pak, udah bisa. Nah 1 juta misalnya mau beli motor gitu, ya kan? Ya, terus dia berutang, ya kan? Tapi dia nggak tahu dari mana nanti bayarnya, ya kan? Nah dia tuh berarti hidupnya menerjunkan diri dalam sebuah kesejahteraan. Jadi kita itu sebenarnya hidup tuh diajarin Tuhan tuh real aja gitu loh, gak susah-susah. Ya kan, kalau orang misalnya gak berusaha untuk hidup real, maka semua nanti ayat ini seperti semu. Ya, padahal sebenarnya Tuhan itu ngajarin itu detail. Ya, detail sekali bagaimana kita hidup, bagaimana kita makan, bagaimana sebenarnya semua diajarin. Cuma kita nggak tertipu, nggak lihat seperti itu. Ya, jadi saudara-saudara sekalian, dengan ketekunan itu maka kita bisa bermegah di dalam Tuhan. Ingat sekali lagi, sebelum kita berbicara tentang Tuhan, beresin dulu diri sendiri. Kalau tidak, nanti kita akan nyalahin Tuhan. Ya, belum beres di dirinya gitu loh. Nah, dalam proses pemberesan itu pun pasti Tuhan terlibat. Kalau Tuhan pun gak usah diragukan. Apapun dia terlibat, kitanya yang gak membereskan diri. Waktu membereskan diri, kita pasti sudah melibatkan Tuhan. Bagaimana orang membereskan diri sebagai bukti bahwa dia melibatkan Tuhan? Tuhan, aku memang sudah bersama, ya kan? Nah, kita kan jarang sekali kepada manusia, Bang, aku sudah bersalah. Jarang kan? Biasanya kan kita lewat Tuhan, Tuhan, aku kemarin udah nyakiti hati abangku, kan gitu kan? Kan kita udah melibatkan Tuhan, jadi bereskan diri sendiri, ya. Kalau misalnya ada yang bilang, tapi aku sakit bukan karena kesalahan, memang Tuhan karena izinkan. Nah, kalau memang karena sudah Tuhan izinkan, ya sudah, berarti Anda udah paham. Berarti Anda itu udah gak hidup sembuh. Kalau orang sudah paham sakit karena Tuhan yang izinkan, itu mah luar biasa. Menjalaninya dia gak main-main lagi, ya kan? Tuhan izinkan, saya udah jaga diri, saya udah ini, saya masih sakit juga, ya kan? Itu contoh biasanya kalau bencana, ya. Dia sudah perhitungkan ini begini, kena bencana juga, ya kan? Artinya kan ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan, ya, untuk maksud Tuhan yang kadang-kadang kita tidak mengerti, dan itu biasanya konsepnya udah lebih besar lagi. Tuhan sedang berbicara kepada sebuah komunitas, ya, sedang berbicara kepada sebuah kumpulan masyarakat biasanya misalnya. Nah, terus apa yang dia bilang?
Aku udah melayani Tuhan, aku udah rajin berdoa, udah masih juga aku kena bencana. Nah, ya kan? Jadi ada artinya sebuah ketekunan yang benar-benar harus dijalani pada saat menjalani sebuah kesengsaraan. Yang penting harus berupaya. Kata kuncinya berupaya. Ya, jadi Tuhan menjadi mitra, bermegah di dalam Tuhan karena yakin Tuhan menolong, Tuhan menopang, Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan menuntun, Tuhan mengajari, Tuhan nanti akan menunjukkan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Tapi yang jelas kita harus buka diri, ya. Jadi harus buka diri. Pertama terhadap firman ini, ya, berpegahlah di dalam kesengsaraanmu, karena itu akan menghasilkan ketekunan. Kalau kita sebagai seorang tua melihat anak kita tekun sedang belajar, kita kan bahagia banget. Begitulah Tuhan memandang kita pada saat kita sedang tekun menjalani kesengsaraan. Sengsara itu terlalu gampang Tuhan angkat. Amin. Amin. Ini berlaku juga buat saya. Terlalu mudah buat dia mengangkat kesengsaraanmu. Tapi kalau dia masih izinkan ada suatu kesengsaraan bagiku, aku bertanya kepadanya, pesan apa yang sedang kau sampaikan Tuhan kepadaku, lewat apa yang sedang ku jalani saat ini. Jadi bertanya kepada Tuhan, pesan apa Tuhan, sampaikan, ajari aku, tuntun dengan lembut supaya aku ngerti terhadap yang sedang ku jalani, yang mungkin bagiku terlalu bertubi-tubi Tuhan. Dikala aku menjalani ini, ada terjadi ini. Dikala aku menjalani, ada lagi ini. Dikala aku menjalani ini, ada lagi ini. Ini sebenarnya apa yang sedang Tuhan sampaikan. Tapi satu iman kita, semuanya mendatangkan kebaikan. Ini nanti harus ada sesi tersendiri lagi Pak Pendeta. Bagaimana sebuah kesengsaraan itu dijalankan, dijalani, dan akan mendatangkan kebaikan. Sengsara kok mendatangkan kebaikan? Itu nanti Pak Pendeta harus jalan. Tapi sekarang biarlah dulu bagaimana kesengsaraan, penderitaan, pergumulan yang kita jalani ini kita jalani dengan tekun, ya, karena pasti hasilnya sebuah ketekunan dan akhirnya kita sanggup bermegah bersama dengan